kita semua, kita tahu Bait Kudus Tuhan itu adalah kita sendiri yang Tuhan mau bertahta bagi orang yang percaya pada Dia. Haleluya. Tuhan hadir di Bait Kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Kita berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Kehadiran-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan lagi, Tuhan hadir di Bait Kudus-Nya. Haleluya. Tuhan hadir di Bait Kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita semua berdiri, kita nikmati lagi pujian ini. Haleluya. Tuhan hadir, Dia akan hadir di Bait Kudus-Nya. Bait Kudus-Nya itu adalah kita, umat-umat yang percaya kepada Dia. Kita yang mencari wajah-Nya, kita yang berseru, kita yang berdoa, kita bersujud hati yang bersujud menyembah, kita menikmati kehadiran-Nya. Haleluya. Dan Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Kehadiran-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi Bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Firman Tuhan sendiri katakan, baik Allah, baik Roh Kudus itu tinggal diam di dalam kehidupan kita. Kita yang mau mencari wajah-Nya, kita yang mau berseru, kita yang mau berdoa kepada-Nya,
dengan hati yang tersungkur di hadapan Tuhan. Kita akan menikmati Dia. Kita yang mau dekat kepada Tuhan, kita yang mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak akan sia-sia. Dia akan menyambut kedatangan kita saat kita datang, saat kita berseru, kita berdoa kepada Dia. Dan disitulah Dia akan memeluk kita. Kita tempat Allah berdiam. Allah mau berdiam di dalam kehidupan kita. Mau nikmati hadirat Tuhan itu. Nikmati hadiratnya. Kita akan melihat betapa kemuliaan Tuhan nampak. Itu yang Tuhan inginkan. Dan ibadah kita pada saat ini tidak sia-sia kiranya. Kita akan pulang dengan sukacita ketika kita melihat dan berjumpa Dia. Ada perubahan demi perubahan. Kita minta Roh Kudus terus bekerja dalam diri kita. Mengubah dan memperbaiki kita. Sampai kita benar-benar dipulihkan. Dan naikkan pujian ini lagi dengan keyakinan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kita yang mau datang dengan segenap hati, haleluya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
Inilah yang kami rindukan ya Tuhan, biar kami nampak semua kemuliaan-Mu pada pagi hari ini. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Puji Tuhan, nanti saya minta Bapak Elim untuk masuk dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal dan yang kami panggil. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Kalau kesempatan di pagi hari ini, kalau kami boleh ada kembali di rumah-Mu yang kudus. Karena kami percaya pemeliharaan Engkau yang begitu baik kalau menurut pengalaman kami. Bahkan kami datang di pagi hari ini Tuhan. Sebab tujuan hidup kami untuk bertemu dengan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang kami sembah. Nah, Engkau adalah Allah yang tetap hidup di dalam kehidupan. Bapa di dalam surga, kami datang di pagi hari ini bukan hanya sekedar rutinitas atau sekedar datang dan hadir, tapi kami datang dengan penuh kesukaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh sukaria untuk datang memuji atau memuliakan. Sebagian kami sudah dapat memuji atau menyembah, memuliakan nama Engkau. Mungkin lewat pujian dan penyembahan ini boleh menjadi berkat dan menjadi pedoman di dalam kehidupan. Karena kami percaya Bapa yang di surga telah melihat dan mendengar suara hati dan pikiran kami, apakah kami benar-benar datang di pagi hari ini menjelang siang untuk melepaskan dari segala hal kelelahan atau mungkin ada sebagian kemalasan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau yang selalu turut campur dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berikanlah hati dan pikiran kami, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Sebelum kami melanjutkan untuk memuji-muji Engkau, untuk menyembah Engkau, lewat pujian dan penyembahan yang hamba-Mu telah berikan pada pagi menjelang siang hari ini. Engkau yang telah mendengar suara hati. Kami mau duduk diam, bagian kami melepaskan dari segala hal apapun yang kami inginkan. Karena kami percaya. Bapa yang di surga, inilah yang menjadi doa-doa kami, menjadi pengucapan syukur kami di pagi hari ini, bahkan layakkanlah dalam kehidupan kami, layakkan di dalam pujian dan penyembahan kami di hari ini, di pagi hari ini. Engkau yang selalu melihat. Terima kasih Bapa dalam surga. Dari segala hal apapun. Serahkan lewat doa dan pengucapan syukur kami di pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan pujian ini dan kami. Kepada Bapa yang di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan serukan salam kita satu dengan yang lainnya dengan berseru. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita akan muliakan Tuhan pada saat pagi hari ini. Katakan, oh mulialah Kau Tuhan. Haleluya. Segala pujian, haleluya. Oh, muliakan Tuhan. Tiada yang terima pujian, Dia layak muliakan. Oh,
Silakan duduk. Kalau kita muliakan Tuhan, kita bersuka cita, ada keluar dari hati kita, terlihat dalam kehidupan kita dan wajah kita. Kita mau muliakan Dia tetap dengan pujian yang mengagungkan Dia. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Kita katakan besar dan perkasa Allah kita. Kita mau agungkan Dia. Dia yang besar, Dia yang perkasa. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbit matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gantang, ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. wanita saja Yesus kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Pria dari terbit matahari, Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan, kita mau menikmati firman Tuhan. Setelah kita memuji Dia, kita tahu dengan dahsyatnya Dia, ada sesuatu yang memang luar biasa dalam hidup kita untuk tetap mau memuji Dia. Kita naikkan Tuhan
pujian dengan betapa dahsyat Tuhan kita. Nah, kita tahu besar dan perkasa Dia itu, dan Dia memang dahsyat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Dia pencipta segala yang ada. Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tidak terukur semangat pikiran. Pikiran tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, Dia Allah di hidup. Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Namanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kalau iman kita teguh bahwa Dia tetap Allah. Sekarang dunia banyak-banyak hal, banyak perkara yang mau menggoncangkan iman kita. Tapi kita mau percaya Dia tetap Allah. Dia tetap Allah yang kuat. Dia adalah Allah yang teguh. Dan biar Allah yang teguh itu menguatkan kita. Dan biar puji-pujian ini tetap menjadi bagian kita. Bahwa Allah itu tidak tergoyahkan. Dia tetap kuat. Dan kita pun tetap kuat. Tak tergoyahkan di dalam Dia. Kita mau naikkan pujian ini dengan keyakinan lagi. Betapa besar dasar Dia. Tuhan kita. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sungguh tidak terselami apa yang ada di pikiran Tuhan kita.
tergoyahkan Engkau ya Tuhan. Engkau tetap Allah kami. Haleluya. Saat pagi menjelang siang hari ini sungguh kami bersyukur Bapa, kembali kami ada di rumah ini Tuhan, bersama umat jemaat-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Haleluya, Tuhan, ketika kami Yesus. memuji menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Ada berkat Tuhan yang mengalir di dalam setiap pribadi kami saat ini Benar ya Tuhan. Tuhan. Ada kelepasan dalam kehidupan kami. Haleluya. Ada kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ada Terima sukacita yang kasih, besar dalam terima kehidupan kasih ya kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima Haleluya. kasih buat Haleluya. kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Terpuji kami bersyukur Engkau, ketika kami ya. datang kepada Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Haleluya. ya Bapa. Ketika Haleluya. kami Tuhan berseru berharap kepada Engkau, kami Benar ya percaya Tuhan. Yesus. Engkau akan Tuhan memberikan segala yang terbaik dalam Amin, kehidupan ya kami Tuhan. Tuhan. Apapun Tuhan yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, kami taruhkan di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Engkau menjadi penolong dalam kehidupan kami. Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kami sampai saat ini Haleluya, Tuhan. Baik Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan buat sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja dalam setiap pribadi kami. Sehingga kami membuka hati kami, pikiran kami untuk Haleluya. firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, urapan menetai hamba-Mu pakai Tuhan dengan urapan khusus. Tuhan Yesus yang baik, bahkan Tuhan Engkau sudah memberkati kami, memelihara kami, mencukupi kami. Kami akan memberikan Tuhan persembahan, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami memberi dengan ucapan syukur sukacita untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari Haleluya, pertengahan Yesus. hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan memberi persembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Berilah persembahan. Jangan suka bukan duka. Haleluya. Berilah persembahan. Dengan suka bukan duka. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Belajar memberi dan menerima berlipat kali ganda. Ganda 30, 60, 100 kali. Takkan kasih Tuhan juga ajaib Tuhan. Semuanya amat heran, sungguh heran. Bila persembahan dengan suka bukan duka. Ada yang nyebar harta, tapi bertambah kaya. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Belajar memberi dan menerima berlipat kali ganda. Kali ganda 30, 60, 100 kali. Takkan kasih Tuhan juga ajaib Tuhan. Semuanya amat heran, sungguh heran. Bila persembahan dengan suka bukan duka. Ada yang berharta, tapi bertambah kaya. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Belajar memberi dan belajar memberi. Belajar memberi dan menerima. Belajar
Tuhan membalas, saudara sudah memberi, kita juga akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Lemes amat sih. Kalau bahasa Pentakosta itu berapi-api karena api Roh Kudus bakar kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau di Pentakosta itu dari dulu begitu. Ya kalau ada yang lain bukan nggak boleh ya. Kita punya warna sendiri ya. Kalau gereja A, B ya nggak apa-apa. Jadi kalau salam pertama, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Roh kita dibangun. Gitu. Kalau lemes-lemes, gampang sakit katanya ya. Nah, kita bersyukur kita boleh lagi masuk di minggu pertama bulan bulan mantap, bulan berkat ya. Jangan bilang bulan kelabu ya, nggak boleh. Bulan berkat. Jadi diberkati, masa kita jalan pagi-pagi, aduh susah. Ya susah terus. Tapi bulan berkat, imani Tuhan beserta kita. Ya, kalau tema gereja kita kan dari awal saya masuk sini dapat kalimat situ ya, Ebenezer. Saya tempel terus itu Ebenezer. Ebenezer salah satu pengertian. Sampai saat ini Tuhan tolong saya. Besok, minggu depan, tuh. Tahun depan selamanya, amin ya. Jadi kalau rasa diberkati kan cerah, walaupun ya hadap ini itu, so Tuhan kakak, kau bersuka cita ketika kau alami apapun, aku datang memberkati ya. Jangan bikin masalah lain. Baik, kita akan buka garis besar sebentar saja, sebab kita akan menikmati perjamuan Tuhan dan kita disiapkan lagi untuk sama-sama mengingat kasih Tuhan yang tiada duanya ya. Ini garis besar minggu lalu. Ya, saudara bisa nikmati ya. Bagaimana Tuhan tangannya mulai bekerja ya. Firaun tuh suka nantang, wah Tuhan kamu apa? Ibadah males lu. Mau persembahan males lu. Kamu kerja. Jadi Firaun itu selalu nggak melarang kita ibadah ya. Padahal memang umat Tuhan pengen beribadah kayak saudara ya. Aduh nih hari Minggu saya mau beribadah begitu ya, saya mau ketemu Tuhan. Nah, kita lihat akhir tangan Tuhan teracung melalui Musa dan Harun. Tuhan pakai hambanya. Jadi, lalu datanglah hukuman tulah ya, air menjadi apa? Yuk kita ulang, air menjadi darah semua. Bayangin air jadi darah apa jadinya. Lalu yang kedua apa? Hukuman kedua, kata-kata berkeriapan. Bukan satu, nggak tahu berapa banyaknya. Jadi wabah. Ya. Dan menyusahkan sudah pasti. Lalu yang ketiga apa? Nyamuk. Hah? Nyamuk. Saya ada nyamuk 2 biji, 2 ekor. Belajar. Udah lari sana, lari sini. Semprot sana, semprot sini. Dasar nyamuknya pinter ya. Saya udah nyamuk obatnya habis, datang lagi. Makanya jangan diobatin ya, nyamuknya tambah kuat. Aduh, nyamuk mengganggu. Masih juga belum kapok. Dikirim lagi yang keempat apa? Laut besar-besar mematikan. Dan itu jumlahnya bukan sedikit, sangat banyak. Itu pun menyusahkan. Belum kapok, timbul lagi, dihukum lagi dengan penyakit apa? Sampar pada ternak yang tidak menyembuhkan. Jadi ada bisul-bisul bernanah. Bayangin kita punya harta kaya ya, kekayaan saat itu kan ternak, tanah diganggu, begitulah umat Tuhan. Tuhan turun tangan, tapi masih belum kapok. Kirim lagi tulah kutuk pada bangsa Mesir, apa saku? Bara, ya bentol-bentol begitu. Yang maaf kata bisulnya gede-gede. Ya, bisul satu aja udah repot, apalagi serem. Masih juga belum kapok. Dikirim lagi apa? Hujan es campur api. Wah, hujan es campur api jadi apa ya? Luar biasa.
Serem. Banyak tumbuhan, hewan pun mati. Masih belum kapok. Kirim belalang. Nggak tahu berapa juta, berapa pokoknya nggak tahu lah saya. Gelap. Ya, dalam tayangan saya lihat gelap itu nggak kelihatan. Seluruh tanaman habis disikat oleh belalang ini. Apalagi Saku? Terjadi apa? Kegelapan yang sangat gelap dan menakutkan. Masih juga belum kapok. Nah, makanya saya bilang minggu lalu yang tadi uraikan ini panjang. Jadi kita akan masuk sekarang hukuman yang ke-10. Yang pamuncak kita tahu ya. Kita yang siapa pegang gantian sekarang. Ini bantu ya, pegang. Udah. Nah, gantian. Ini cowok-cowok yang keras ya. Yang lain siap. Kita akan baca. Saya akan atur karena akan ada lain-lain ya. Mari kita buka kembali di dalam Keluaran pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 10. Lalu yang kedua Keluaran 12 ayat 5 sampai 13. Berhubungi lama, kita akan baca dulu saja yang kedua yaitu Keluaran 12 ayat 5 sampai 13. Yang pertama hanya sebagai bahan catatan ya karena panjang saya akan atur waktu ya. Keluaran 11 ayat sampai 10 baca saja nanti di rumah. Tapi yang kita akan baca Keluaran pasalnya yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Saudara yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan amin. Nah, belum dapat. Ya, ayat 5 sampai 13 dulu ya. Nanti akan kita sambung kalau 4 ke pasal ayat selanjutnya itu giliran saya. Tolong bacakan ya yang di atas, yang di rumah, yang bisa baca, yang nggak bisa baca dengar ya sama-sama. Ayat 5 mulai. Keluaran 12 ayat 5 mulai 2, 3. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, terima kasih sampai situ dulu ya. Saudara, kita akan melihat hukuman. Sebenarnya saya juga nggak tahu sih, kita juga sebenarnya nggak tahu ya kalau nggak kita kasih tahu ya, yaitu hukuman pamuncak, hukuman pamungkas, ya, yang Firaun nggak bisa mengelak lagi. Ke-1 nggak mempan, 2, 3, 4, 5 nggak mempan, 9 nggak mempan. Tapi yang 1 ini rupanya luar biasa. Nanti kita ke sana. Namun saya dapat berkat dari guru saya juga. Ya kita keluar sedikit aja, tapi nggak keluar rare ya, nggak benar tapi ya. Maksudnya supaya ada apa sih dengan kata darah? Perjanjian lama dan perjanjian baru dalam Alkitab tidak akan lepas dari kata apa? Darah. Kata apa? Tapi bukan sembarang darah. Ya, ada kata perjanjian darah. Itu saya sebenarnya bulan lalu mau sampaikan, baru sempat hari ini. Ya, mari kita
Akan lihat dulu tokoh yang namanya David Livingstone. Tolong. Nah, ini dia. Kayak siapa nih ya? Kayak Pak Manulang ya. Ada kumisnya. Ya. Siapa beliau? Beliau lahir di Britania, Inggris Raya ya. Abad 18, 13 kurang lebih ya. Beliau adalah seorang misionaris, penginjil, pelayan. Saya terkagum banget. Ya, setelah dia dewasa, dia pengen sekali. Pengen apa? Pengen menginjil. Khusus untuk orang-orang Afrika. Orang mana? Nggak tahu tuh, dia terbeban. Saya pengen injil. Saya pengen menangkan orang-orang di. Kalau memang di sana kan kasihan ya. Tidak ada yang melayani, maaf kata seperti orang terbuang ya. Ya rindu. Saya rindu. Tapi kan nggak mudah. Satu bahasanya. Lalu dua, jaraknya. Lalu kebiasaannya. Katanya ya. Dan nggak benar ya. Suka makan orang. Aduh. Apalagi kita bule-bule begini. Soalnya pun yang hitam di sini, kalau di sana bule, saudaraku ya. Apalagi saya kalau lebih bule. Dianggapnya wah nih makanan gue nih. Ya. Jadi begitu. Apa ya, sangat primitif kan orang dulu ya. Kalau ada orang asing dianggapnya kayak hewan kan. Wah, ini kesempatan. Ya begitu rindu Tuhan. Saya pengen menginjil. Saya ingin memenangkan orang-orang di Afrika. Tapi bagaimana? Dia berpikir keras. Ya mudah kan? Satu beda bahasa, beda budaya, ya beda kebiasaan, beda cara makannya, beda cara hidupnya. Ya, mereka itu maaf kata nggak pakai baju pun bisa hidup. Kalau kita nggak pakai baju gimana? Nah, tahu sendiri. Serem. Dari pasti primitif ini abad 18 ya, jadi masih sana, masih pikirannya kuno. Ya. Lalu dia dapat masukan begini Pak. Kalau mau masuk dari Inggris ya ke Afrika kan jauh ya. Ada sedikitnya dua hal yang Bapak harus penuhi. Yang pertama apa? Ada yang namanya perjanjian darah. Apa Suku? Ya sama-sama dong, jangan malu-malu. Perjanjian apa maksudnya? Tukar darah bukan gitu. Baik. Datang. Wah, pasukannya kan orang Afrika. Wah, ramai serem ya. Pokoknya maaf kata dah nggak enak kalau lihat oleh pandangan mata. Datang. Mengapa? Pakai bahasa dia ya. Kita ada perjanjian. Saya ingin layani suku Bapak yang banyak ini. Baik. Tapi harus dikerat dulu. Nah, urat nadinya. Saya pun akan, kata kepala sukunya ya, akan kerat. Nah, setelah itu dikerat baik, saking cintanya dia sama Afrika, aduh luar biasa, kagum sama Bapak David Livingstone ini, dia kerat. Kepala sukunya pun dikerat, lalu darahnya dicampur. Bayangin, mau nginjil aja susahnya begitu. Berarti udah nyai satu ya darahnya ya. Nggak tahu saya berapa cc. Tapi satu lagi belum. Satu lagi kata Pak Suku. Apa yang kamu punya buat saya dan apa yang saya punya buat kamu. Ya. Waduh, tuker-tukeran, barter ya. Dilihat. Kalau David Livingstone punya jam tangan ya. Dari Inggris kan, dari Eropa. Punya apa? Kamera ya kan buat penginjilan, perlu juga buat dokumentasi. Pokoknya yang begitulah. Ya. Kita tukar katanya. Terus harus punya kambing, coba. David Livingstone punya bawa kambing, rupanya gini. Karena ada sesuatu di tubuhnya yang harus mengkonsumsi apa? Susu kambing. Suka makan susu kambing? Halo, yang sini kelihatan? Makan susu, minum susu kambing supaya sehat katanya. Ya silakan aja ya, minum susu kambing. Nah, Pak sukunya lihat, wah itu
Dia pun udah siapin. Pasuku siap barteran. Lalu ambillah oleh kepala suku ini, tukar barter ya. Kambingnya, aduh, kambingnya yang kebutuhan untuk kesehatan siapa? Bapak David Livingstone ini. Waduh, sedangkan David Livingstone dikasih apa? Tukarnya tongkat. Ya ampun, gak seimbang ya. Tongkat berapa duit? Ya, emang ada ukiran-ukiran tongkat siapa? Kepala. Waduh, kecewa dia. Aduh, ini daging apa namanya susu kambing buat kesehatan saya. Katakan harus minum susu kambing. Wah, bagaimana ya? Demi dia mengalah, udah kalah. Lalu satu hari David Livingstone masuk ke pedalaman dengan bawa tongkat. Ya, rupanya orang-orang Afrika masih ganas-ganas ya. Bahasanya gue tahu sendiri ya. Dia bawa tongkat ini ya, menginjil bagaimana dengan tongkat begitu jalan. Akhirnya ketemu suku lain yang garang tentunya. Wah, ini makanan kita. Kita hantam David Livingstone. Ya, tiba-tiba mau dihajar, dia mau dipukul, mau dikerjai. David Livingstone angkat apanya? Tongkatnya, dan di sini ada bekas parut lukanya. Ketika melihat tongkat ini dan parut bekas luka yang tadi perjanjian darah, kepala suku yang mau bunuh dia yang lain itu apa? Gak jadi. Langsung gemeteran. Ada apa ya? Sujud bukan sholat. Sujud. Ada apa nih? Baru tahu kita. Ternyata ini tongkat sakti. Tongkat apa? Bukan ada ilmunya, bukan. Kalau yang punya tongkat ini kepala suku yang sudah mengalahkan suku pedalaman yang lain. Kan banyak ya. Jadi begitu ada tongkat diangkat, jangan lu coba-coba. Kalau lawan, berarti kepala sukunya yang lalu akan turun. Oh, makanya biarin tongkat. Akhirnya bisa dia menginjil. Aduh, luar biasa. Apa kata anak darah? Wah, udah ada perjanjian gawat loh. Jangan macem-macem sama David Livingstone. Dia udah jadi teman, sahabat. Kepala suku yang gagah itu, yang galak. Rupanya mereka punya tingkatan begitu. Jadi maksudnya begini. Ada tanda darah, ada tongkat menunjukkan apa? Otoritas sang kepala. Nah, itu buat kita. Kalau punya tanda darah Yesus, saudara, kepemilikan siapa? Makanya, jangan ganggu kita. Amin. Yesus turun tangan. Ya, amin. Kalau menghadapi kesukaran, hadapi COVID hari ini, aku turun tangan. Aku tidak biarkan engkau. Kalau kau mati, aku siapkan rumahmu di. Amin. Makanya kita nggak, oke lah nggak punya kepala suku ya. Kita punya Yesus, amin. Tanda darahnya melalui salib puji Tuhan. Mari dong muliakan Tuhan kita, amin. Kita nggak muliakan David Livingstone. Dan di Afrika terjadi kegerakan, banyak jiwa-jiwa disela gara-gara apa? Tukar barter itu. Gambarannya ada perjanjian. Baik, kita ke firman ya. Bagaimana suku tanda darah ini nyata kata Tuhan, dan firman Tuhan melalui Musa, sekarang aku sudah, maaf kata pakai bahasa bebas ya, gak tahan lagi umatku disiksa, dianiaya. Sekarang kamu siapkan domba, sembelihlah, lalu darahnya kita udah pelajari ya, dibubuhkan. Kalau ada gambarnya, saya lupa ada gambarnya. Kalau ada boleh ya, nggak ada nggak apa-apa lah. Yang ada siapa? Kosam bisa bantu lebih cepat. Ada gambarnya? Tanda darah di depan pintu ya. Kalau ada boleh, nggak ada nggak apa-apa. Kita bayangin aja ya. Ngebayangin nggak apa-apa ya. Jadi kata firman Allah, sembelihlah dan darahnya disapukan di jenang pintu kiri kanan dan ya di atasnya. Jadi seperti segitiga ya, 1, 2, 3.
nanti malaikat maut akan datang tengah malam. Aku akan datang. Dan tiap-tiap anak sulung manusia maupun anak sulung, enggak manusia, akan kucabut nyawanya. Jadi yang di dalam rumah ini, mereka tinggal di mana? Yang ngulang nih. Tanah Goshen. Yang lain nggak tahu tuh ya. Tapi kalau orang Israel pun nggak dengar-dengaran, nggak ada tanah darah di rumahnya, dan nggak di dalam, malaikat maut akan Jadi jangan salahin Tuhan. Ini dibicara dengaran. Dengar. Taat. Bahasa sana apa? Taat dibalik. Taat dibalik. Taat. Anak Tuhan, kiri kanan harus taat. Dulu sekarang sampai selamanya tetap ada berkat kalau kita taat sama Tuhan. Ya, Alkitab katakan akhirnya ya malam itu kita sudah baca ya, datanglah malaikat maut. Wah, banyak mulai cabut nyawa. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, nggak tahu berapa orang Mesir khususnya. Dan namanya dicabut nyawa pasti timbul duka sih, pasti ada tangisan. Lihat di Goshen di Mesir, ya orang Israel di Goshen di Mesir ya. Ada tanda darah, wah lewat, selama semua tepuk tangan. Luar biasa, selamat. Ini makanya saya bilang tanda darah itu penting. Ya, sangat penting. Akhirnya duka cita, malam-malam orang tidur. Ini malam-malam tengah malam orang apa? Bukan nangis, bukan nangis apa? Ada gambarnya, makasih ya. Nah, ini orang Israel saya yakin ya. Tuh, jenang pintu atas, darah. Malaikat maut hengkang, lari. Tinggalin itu. Itu bicara zaman lama, tanda darah. Ya, zaman sekarang ada juga ayatnya sebentar ya. Coba saya mau kasih tahu gambarannya. Jelas sekarang. Jadi ada tanda darah ini yang di dalamnya setelah ya maka di dalam jangan keluar. Keluar banyak bungaok. Tetap sama Tuhan maksudnya ya. Kita kerja ya kerja, maksudnya Tuhan ada di hati kita. Itu maksudnya. Nah, Alkitab katakan banyak tangisan, banyak derita, banyak yang nggak tahu dah ngomongnya karena semua rata-rata orang Mesir. Untung orang Israel nggak ada ya, karena dia dengar ya nangis. Lalu Firaun pun nangis. Tadinya Musa sebagai calon pewaris, Musa kan jadi pembebas ya. Mungkin anaknya yang pertama lagi dapat karena Firaun ini kejam rupanya ya, kejam. Kadang ada anak yang disembelih juga untuk dewanya. Jadi yang pikir saudara Firaun itu baik, kejam. Buat bayar kawul kata ya. Bayar apa begitu supaya dilindungi kerajaan. Kejam rupanya. Ya udahlah kita ngomongin itu ya di perusahaan dia ya. Firaun saku nangis, istrinya nangis. Biasanya kalau perempuan nangis keluar air mata. Kalau laki-laki keluar apa? Air mata dong. Tentu kalau wanita nangisnya lebih umum ya, sebab dia yang mau ngandung. Gak ada lagi mengandung loh ya. Pasti lebih sedih, lebih susah, lebih menderita. Dan apa kata Alkitab? Terjadilah. Firaun pun akhirnya nggak tahan. Nah, baru nih sekarang nggak tahan. Baru dia bilang, ayo panggil siapa? Panggil Musa, cepet nih, gawat takutnya. Udah yang sulung nanti, begitu pikiran siapa? Firaun. Nanti takutnya dimakan semua, matilah, habislah kita. Panggil. Saya nggak tahu dipanggilnya subuh atau tengah malam itu juga dipanggil, ya. Dibilang apa? Saya langsung saja ya. Saya nanti tuh, ya coba 29 dari, karena saya persingkat ya. Ayat dari pasal 12, tolong baca semua. Cianggi tolong. 29, 31, 32 kita lompat. 29, 31, 32. Saya lompat.
Ya, tolong baca ayat 29, 31, 32 dari pasal 12. Ya, 2, 3. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh Bukan. tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan Penjara. beserta segala anak sulung hewan. Terus, Lalu pada malam itu Ya, dipanggilnyalah Musa dan malam itu. Harun, katanya, bangunlah, bangunlah. keluarlah dari Oh. tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Nah, Pergilah, pergilah. beribadahlah kepada Tuhan Nah, seperti katamu itu. Terus, Bawalah juga kambing dombamu Bawa kambing dan dombamu. lembu sapimu nah, seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Nah, sekarang saudara baru tahu ya. Setelah dipukul dengan hukuman ke-10, baru tahu Allahnya Musa luar. Kan cabut nyawa nggak mudah, aku ya. Ada orang masih empesan, masih hidup ya. Masih empesan tau. Masih hidup, mati. Ya. Aduh. Saat itu juga, tengah malam itu juga, bangkitlah Firaun. Panggil itu Musa. Bilang, kamu yang pertama berkat buat apa? Buat Musa apa? Pergilah. Aduh, ini yang sedang dinanti. Nanti pergilah, keluar dari. Itu baru satu. Ya. Lalu dia bilang apa? Bawalah. Tadinya nggak boleh. Ini harta kekayaan. Ya, bawalah ternakmu. Kalau sekarang gini mungkin ya. Bawalah Camry-mu, Wulingmu, Avanza-mu, Toyotamu. Kalau sekarang mungkin ya. Atau depositomu kalau nabung ya. Pokoknya bawa. Karena aku telah lihat yang luar biasa. Ya, pergi. Lalu apa lagi? Saya senang sekali. Pohonkanlah juga apa? Berkat. Nah, sekarang Firaun menyadari Allahnya Musa, Allahnya yang memberkati. Katakan buat kita amin. Allah kita Allah yang memberkati. Ya, Allah kita Allah yang memberkati. Musuh ya diambil nyawanya buat di Goshen, semua wajahnya ceria. Di Mesir sekitarnya tangisan. Tapi buat anak Tuhan, orang Israel, wajahnya, makanya Tuhan kalau udah pelihara itu nggak mainan. Kita pun sampai saat ini dipelihara Tuhan dalam kondisi hari-hari ini ya, yang mendunia. Katakan, puji, kiri kanan wajahnya puji Tuhan, jangan wajahnya cemedut. 2, 3. Gitu dong. Wajah cemedut itu namanya di Mesir. Tuhan kan udah bebasan kita, amin, dari dosa ya. Nah, Tuhan luar biasa. Kata Alkitab apa? Akhirnya Musa dengan senang hati, dia boleh bawa persembahan, buat Korea, dia boleh beribadah, boleh keluar. Ini yang dinanti-nantikan. Sudah lama, 430, bayangin, 400, ya 4 abad, dikungkung, disiksa, di penjara, ya, dan dirodi oleh Firaun dan pasukannya, ya. Saudaraku, kita lihat Alkitab katakan bagaimana ya Tuhan ingin kita juga ya. Pada saat ini ada istilah, kalau saya suka bahasa Inggris namanya Passover, apa? Passover, bisa ditulis mungkin tulis P-A-S-S-O-V-I-R, Passover, tolong ditulis supaya nanti baca Passover. Artinya Passover itu melewati apa? Ya, coba diketik sedikit ya. P-A-S-S-O-V-R, Passover. Apa? Tahu bahasa Inggris itu jajar cadel, Passover. Bukan pas bunga ya, bukan. Bisa ditampilkan? Biar nanti terbayang. Ini yang terjadi Passover. Apa artinya? Melewati. Bilang kiri kanan melewati.
Apa yang melewati? Ini. Nah, tuh telat. Melewati apa? Ini orang-orang di Goshen karena ada tanda ini. Dan dalam bahasa sana namanya, pinjam dikit-dikit ya, bahasa Ibrani itu Pesak. Ya, Pesak itu Paskah. Kita emang nanti akan rayakan, tapi ini sebagai pengetahuan saja. Ya, Passover, ya, terima kasih. Melewati. Sudah ingin dilewati oleh maut? Sudah ingin dilewati oleh maut? Ini maut bukan maut mati biasa. Maut mati dihukum selama-lamanya, dibakar di neraka, tidak ada habisnya, itu yang ngeri. Makanya biar lagi jadi anak Tuhan, ya, ada kalimat ini dalam hidup kita. Passover. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ayo ngomong 2, 3. Ya, pokoknya. Amin. Kiri kanan lagi Passover. Ya, puji Tuhan, pinter Inggris. Dilewati. Kita tuh nggak main-main. Tuhan tuh tanggung jawab. Seperti siapa tadi? David Livingstone. Diapa-apain David Livingstone, aku hadapi. Gak berani lawan pasuku, itu memang sakti mandraguna katanya ya. Apalagi Tuhan kita, Raja di atas segala, Allah yang maha. Tuh, timbul lagi Papa Manulang. Ya, puji Tuhan. Hari ini Papa Manulang naik daun dia. Lihat kumisnya aja. Takut. Takut yang Tuhan Yesus bagaimana Tuhan ingin kita juga alami. Ya, kalau perjanjian lama memang ada perjanjian dengan hewan yang disembelih. Lebih lengkapnya baca dulu ayat ya. Ibrani coba baca. Ibrani. Saya udah jelaskan, kalau yang ikut Rabu tahu ya. Ibrani 9 mulai ayat 12, 13, 14. Ibrani 9, 12, 13, 14. Tolong baca ya. Semua di atas, di rumah, di sini sama baca. 2, 3. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Amin. Supaya kita dapat beribadah. Saya renungkan berkali-kali supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Gini maksudnya. Setiap perjanjian lama untuk menembus dosa, kalau rakyat Israel berdosa, sembelih hewan, setahun sekali kasih ke imam besar, setahun sekali. Lalu darahnya nanti dibersihkan di kolam, di tutupan grafirat perdamaian. Lalu umat imam besar keluar, dikata sudah diampuni. Oh begitu. Tapi pada perjanjian baru, imam besarnya siapa? Yesus sendiri. Dia bawa darah hewan pada darahnya sendiri. Darahnya dia bawa darahnya sendiri. Korban di atas kayu. Kalau perjanjian lama, hewan yang disembelih entah domba atau sapi untuk menutupi dosa. Halo, untuk apa? Menutupi dosa. Tadi bahas ya di Rabu ya. Hanya apa? Menutupi dosa. Nanti tahun depan gitu lagi. Hewan disembelih, bakar ya. Darah diperciki, itu hanya menutupi, tapi belum dihapus dosanya. Masih ada Tapi lihat perjanjian baru. Tadi kita sudah baca ayat ya. Ibrani baca lagi di rumah. Korban perjanjian baru yang dilakukan siapa? Imam besar kita?
darahnya sendiri di atas kayu salib. Dia masuk gambarannya ke ruang Maha Kudus, persembahkan pada Allah Bapa di surga. Dan kita mendapat pengampunan, bukan ditutupi lagi, dihapuskan dosa kita sekali untuk muliakan Tuhan. Amin. Tanamkan itu. Jadi aku begini maksudnya. Ada orang kan, pengen selamat loh. Kudu gini, kudu gitu, kudu gini. Kekristenan praktis. Halo? Kekristenan apa? Praktis. Kalau engkau percaya Yesus. Ya, Yohanes 3:16. Kalau engkau percaya Yesus di hatimu dan mengaku denganmu, maka kamu punya hidup kekal. Udah. Orang, belum sah lu. Semedi sembayang. Puasa 40 malam. Masa sih gampangan amat Kristen mah. Percaya Yesus saja selamat. Ya, dikasih gampang, jangan nyari yang Makanya bersyukur kita punya Yesus, amin. Itu. Maaf kata saya. Saya nggak nyinggung yang lain, itu urusan mereka. Berat. Tapi nggak ada pengampunan. Kita asal percaya. Dengan hatimu engkau percaya Tuhan, saya orang berdosa. Dengan mulutmu engkau mengaku Tuhan, terimalah saya sebagai anakmu, engkau sebagai Tuhan dan Juru. Setelah ini dasarnya buat yang baptisan gampang. Nggak usah macam-macam. Percaya, imani. Mikirnya dosa ya, apalagi berbuat gitu. Maka kasihnya pasti itu gampang ya. Ya jangan cari yang susah ya. Ayo yang belum lahir baru, kesempatan daftar ya. Jangan buang waktu, mumpung ada waktu. Nanti kehilangan waktu. Makanya. Jadi pada bagian ini apa maksudnya? Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Apa tadi? Menutupi apa menghapus? Menghapus. Ya saya syukur. Ya setelah terima Yesus Tuhan, bukan karena saya anak pendeta, enggak jamin anak pendeta selamat kalau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Dia terima dulu. Saya nangis saat itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terima saya. Sekarang saya punya warga negara WNS, warga negara surga. Warga negara. Ayo ngomong dong, kadang bukan WNI doang. Ayo. Nah, gitu senang, amin. Saya tanamkan ini supaya apa? Senanglah kita menikmati darah Yesus itu. Ada pengampunan sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sudah tanda darah harus disapukan di pintu hati sekarang. Saya ulang. Tanda darah Yesus disapukan di mana? Hati. Maka kata catatan kita diampuni. Yang pertama apa? Diampuni. Yang kedua, kalau ada darah Yesus hati kita ditebus. Sudah apa? Ditebus. Yang ketiga, kita diselamatkan. Ayo ngomong. Ya. Lalu yang selanjutnya kita tetap hidup. Kita tetap hidup dari sekarang sampai selama hidup. Kita pernah pelajari ya. Ada kata bios dan ada kata bahasa Yunani ya. Ada kata bios dan ada kata zoe. Kalau hidup biasa nih, ya mang-mang, tukang beca, PKL, yang pokoknya orang susah, orang senang, itu hidup biasa. Namanya terus ada kata biologi ya, ilmu kehidupan. Tapi yang namanya zoe itu juga hidup, tapi hidup yang Allah punya, sifatnya Allah, sementara apa kekal. Oke, kita semua punya bios ya. Kok nggak punya bios, saudara serem semua dong, malaikat. Kita oke semua punya bios, amin. Makan pecel ya. Nanti pulang makan apa?
Nah, tuh. Kalau Zoe makanannya firman benar. Masa rohani dikasih pecel ya? Nggak bisa ya. Rohani dikasih firman Tuhan. Hari ini saudara nikmati firman Tuhan karena kita punya Zoe-nya. Udah ngerti ya, tambah pinter ya, harusnya tambah pinter. Ini bios semua nih. Bios semua. Abang-abang di sebelah kita pun bios. Bio. Tapi sayang kalau belum terima Yesus masih bios terus. Nanti hidupnya sampai kub. Kuburan. Tapi kalau punya Zoe, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidupnya sekarang nyambung sampai ke rumah Bapa di, waduh, namanya Zoe. Apa? Jangan salah ngomong, Zoe yang marah ya. Zoe, bahasa sana itu Bang. Pinjem bahasa asingnya. Jadi saya ngerti ya. Oh, hidup dalam bahasa Yunani itu ada dua arti, betul. Ada hidup biasa, tapi belum diselamatkan. Kalau hidupnya Zoe sudah diselamatkan, punya Yesus, hidup kekal selama, aduh, udah paling enak dah. Tinggal jalani dah hidup, tapi jangan sombong, ya. Tetap rendah, tetap berdoa, tetap setia beribadah, pertahankan keselamatan yang Tuhan sudah lewat karya salib, lewat karya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita, amin. Ya, nah, saudaraku, dia katakan Tuhan tuh sangat concern buat anak-anaknya, ya. Domba disembelih mati untuk kelepasan Israel di Mesir. Yesus disalib mati untuk kelepasan kita dari kutuk bab terkutuklah orang yang disalib. Kita ganti. Digantiin siapa yang disalib sekarang? Kita apa Yesus yang berdosa? Kita. Kita yang berdosa, Yesus yang menang. Makanya ban kamsia. Thank you. Hatur nuhun. Sama ye. Amin. Setia lah, mau apa lagi? Dia tunggu kita. Sekarang dia, kalau saya perhatikan pakai mata biasa ya. Waduh, luar biasa. Pakai mata rohani. Aduh, puji Tuhan. Umat di Ciampea pada ibadah. Waduh, puji Tuhan. Enggak ke mall dulu. Enggak ke kolam renang dulu. Enggak yang santai. Boleh kolam renang silakan. Ke mall silakan. Ada peduli lindungi om saya. Oh, silakan. Asal punya duit ya. Utamakan Tuhan dulu gitu maksudnya. Silakan ya. Kita mau kerja, kita mau rekreasi silakan, tapi kita utamakan tuh karena dia mengutamakan kita. Dia datang ke dalam dunia. Sasarannya katakan saya. Ayo sama-sama. Saya sasarannya. 2, 3. Tuh apalagi. Masa kita ingkar. Katakan terima. Makasih korbannya. Menghapus dosa kita. Dan dia sifatnya kekal. Pertahankan itu. Tuhan sangat baik. Jadi sudah dialami kelepasan. Nanti kita akan lanjutkan. Yang akan datang perjalanan selanjutnya ke Tanah Gosen. Mereka senang nggak? Senang. Kita pun dilepaskan dari dosa, senang. Wajah saudara tidak kuyu lagi. Ya. Kenapa? Ada coba orang disiksa. Tapi udah dibebaskan. Puji Tuhan. Saya harapkan kita sukacita bukan hari ini saja. Hari ini, besok, sampai Tuhan berkati kita. Mari kita berdiri. Janji ya. Saling mengampuni dengan teman, saling mengampuni. Kalau ada saya juga dengan dosa-dosa saya, mohon ampun. Supaya saya layak makan dan minum perjamuan tuh. Jadi berkat. Yang sakit, kalau sungguh-sungguh ada mujizat. Yang lemah dikuatkan. Yang kurang pengharapan, dia akan berikan harapan lagi. Mari kita bangkit berdiri. Citaku
Karena ku tahu ku telah hidup oleh curahan luar biasa. Kita menari, adik kita bersuka. Kita memuji karena Dia menebus kita. Memuji karena aku tahu Tuhan. Kita berkemenangan karena Dia beri kemenangan buat kita. Oleh curahan darah, katakan darah Yesus, darah sucikan darahmu Yesus, bebaskan imani, kita dibebaskan oleh darahmu Yesus, ubahkan daku, imani itu saudara dijadikan baru dengan darahnya yang dikorbankan buat kita. Haleluya, sukacita kita jadi penuh. Sukacita penuh, orang yang bersukacita pasti dia bermazmur, pasti dia memuji Tuhan. Oleh curahan darahnya, dari kepala sampai telapak kaki darah tercurah buat kita, menebus kita. Benar riba kita memuji Dia. Karena kita berkemenangan oleh curahannya, darahnya yang nyata. Curahan, katakan darahmu Yesus. Jika kami yakin, kami dihapuskan darahmu, kita dibebaskan belenggu dosa yang kejam itu. Darahmu Yesus, ubahkan daku dijadikan. Sambil kita renungkan pujian, musik melodikan. Bapa di surga, sekarang kami tambah terbuka pengertian bahwa dengan kematian ada kebebasan. Mungkin di Mesir segelintir orang, hanya bangsa Israel saja saat itu. Tapi ketika mati sekali salib, kebebasan seluruh dunia, termasuk kami ini, oleh korban darah Yesus. Kami yang percaya dalam pengampunan dosa, kami punya zoe-nya Tuhan, bukan hidup yang biasa saja, hidup sekarang sampai bertemu Tuhan yang punya hidup kekal buat kami. Terima kasih ya Bapak, berkati jemaat Tuhan. Kembali mereka akan menikmati yang namanya perjamuan Tuhan. Kalau ada yang belum membenahi diri, mari katakan, Tuhan ampuni saya, agar saya layak makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dan nilainya bukan pada roti dan air anggur itu, tapi nilainya, bobotnya, korban Dia yang termahal, korban Dia yang terlalu luar biasa. Dia bisa memampukan kita, dan kita jadi anak Tuhan yang berkemenangan, kuat, diberkati, baik jasmani dan rohani. Tuhan luar biasa. Haleluya. Sambil kita menyanyi pujian ini, kita boleh duduk. Mana petugas, Bapak Ibu Gembala, Ibu Bapak Samuel, Bapak hari ke depan, persiapkan perjamuan Tuhan. Kita boleh duduk sambil menyanyi pujian ini berulang-ulang. Sukacita, sukacitaku penuh, bermakmur bagimu, karena ku tahu. Silakan berlutut. Oleh curahan, rendahkan hati kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita minta Tuhan, saya tidak mau asal, saya ingin dapat nikmati lawatan Tuhan. Engkau jadi satu dengan kami. Ada berkat istimewa
Baiklah lakukan dengan benar, bukan menjadi kutuk, tapi menjadi berkat. Karena ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Haleluya. Darah Yesus, darah Yesus, darahmu Yesus, haleluya, haleluya. Darahmu Yesus, ubahkan daku, dijadikan. Saudara terus menyanyi dengan pengertian, kita akan berdoa. Tetap menyanyi, menyiapkan hati kita. Bapa di surga, kami hamba-Mu sesuai perintah Tuhan untuk melaksanakan seberapa kali kau banyak makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kamu memperingati akan aku. Apa artinya? Korbannya ya satu hal yang luar biasa. Bila kita peringati dengan benar, maka Tuhan lawat kita, urapi kita, berkati kita, kuatkan kita, mampukan kita menghadapi hari-hari ke depan. Tuhan, kuduskan kami, urapi Tuhan tangan hamba-Mu untuk berkat surga dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bumi berkat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan, ada kesehatan, ada pelindungan darah Yesus, ada berkat-berkat jasmani rohani turun buat kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Baik kita yang di rumah, baik kami yang di sini. Berkati Tuhan-Mu Tuhan yang melayani, baik Kepari, Bapak Samuel, Gembala, kami berkati mereka. Kami doakan mereka menjalankan tugas yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Kita boleh bangkit. Kita menari, karena bersyukur dapat pengampunan, dapat kelepasan, dapat hidup kekal, dapat keselamatan. Memuji nama-Mu, karena aku tahu telah bersedia oleh Dia kita menang. Oleh Ku katakan kita bangga dengan Yesus. Demi kita Dia turun, darah demi kita Dia mau mati, demi kita Dia bangkit, Dia ada di surga, Dia siap menjemput kita. Dia setia sampai akhir. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, bahkan tak dijadikan sukacita kita penuh lebih dari sukacita manapun. Bab ini yang luar biasa. Sukacitaku, kita bermazmur karena Dia yang telah berbuat buat kita. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Kita menari bagi Dia, menari bagi memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Kita ingat korbannya yang luar biasa itu, karena darah Yesus sucikan daku, darah Yesus bebaskanku.
menari pagi pemuji anakku, kita berkemenangan. Ku berkemenangan Karena oleh darah curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan sukacita penuh. Kita ingin terima itu. Sukacitaku luar biasa. Bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Siapa yang belum dilayani, angkat tangan saudara. Ada yang belum? Bagian sini. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Dijadikan imaniku, dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari dengan penuh hormat kita kepada Tuhan, kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Ini mungkin tidak nilai seberapa, tapi lihat bobot dari korbannya tak ternilai. Sebab menyangkut hidup saudara. Sekarang bakal sampai kekekalan. Kita tidak diiming-iming apa-apa. Kita tidak membobokkan apa-apa, yang jelas dengan iman. Kita pasti dengan Dia. Mohon ampun Tuhan. Ada hal yang tak berkenan supaya kami layak ya Bapa. Makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Berkat, bukan kutuk. Dengarkan dulu firman Tuhan. Kita hormati Dia. Angkat roti tubuh darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita, atau kita menyanjung Dia, menyanjung Yesus di atas segalanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Oh, kita menghargai Yesus. Kita memperingati Dia. Semakin tersungkur kita dengan Dia. Semakin mengasihi Dia. Tubuhnya Dia katakan hancur, tercabik-cabik. Menjadi satu kita dengan Dia. Jadi satu dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Bahkan kelak kita akan menikmati Dia. Roti hidup itu di surga kelak. Mari dengan iman kita akan makan tubuh yang kudus. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah dengan pengertian. Makanlah. Amin Yesus. Amin. Sementara sudah buka tawan yang sudah saya terima. Dengarkan dulu firman Tuhan.
kita angkat kembali lebih tinggi, menghormati Tuhan. Saya sangat percaya Dia sedang perhatikan. Saya sangat percaya. Yang sungguh-sungguh pasti dapat terima lawatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan, yang dicap oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Ini ada kepastian dari ayat ini. Dia pasti datang. Kita suka bersyukur dengan darah yang menyucikan, darah yang mengampuni, darah yang menebus, darah yang buat kami hidup, darah yang buat kami berarti, darah Yesus membuat kami punya Zoe Allah, bukan bios semata, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami meminum darah-Mu yang suci, yang kudus, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah dengan iman. Haleluya. Dalam boleh ekspresikan, angkat tangan, melambai leher. Saudara kata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setetes darahnya yang begitu suci. Setetes darah memberi selamat buat kita. Bertugas kita. Dan abadi, dosa dihancurkan hanya oleh kuasa darah Yesus. Dia bisa tahan, dia bisa lari. Oleh darah Yesus dia lari, malaikat mau pergi. Oh heranlah darah. Kita pandang dia. Dia pandang kita di surga sana, melihat kita semua. Darah Yesus yang suci, beri kita selamat. Amin Tuhan. Beri selamat, damai dan abadi. Tuhan hebat. Amin. Dia hancurkan, tak mampu seorang pun, hanya Yesus saudara. Amin. Oh heranlah darahnya Kalvari. Oh heranlah. Sekali lagi, tetesan darahnya amat berkuat sampai sekarang. Setetes darah Yesus simpan di hatimu. Beriku selamat, damai dan abadi, kekal sampai kekal, kekalnya dia. Dia hancurkan rantai dosa kecil, rantai dosa kecil. Oh heranlah darahnya. Oh heranlah darahnya Kalvari. Oh heranlah darahnya Kalvari. Yang mengimani katakan amin. Amin. Mengalir terus Tuhan, bukan hari ini saja. Pemaknaan dari melewati maut itu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Persiapan kami menjadi berkat, mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan persiapan Natal atau korban lainnya. Tangan-tangan yang terulur, Tuhan memberkati, karena yang kami beri terlalu sedikit daripada
yang kau korbankan segalanya. Terima kasih Bapak. Kami siapkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, Tuhan berkati. Silakan duduk. Kita nyanyikan satu pujian untuk persembahan saudara, silakan. Baik mungkin siap untuk kas Natal ataupun mengembalikan ke Tuhan dan kas lainnya ya, di kas yang tersedia sementara petugas akan menjalankan kas gerejanya. Mari saya nyanyikan satu pujian, bersama Tuhanku, Dia pimpinku, Dia bimbingku. Amin. Kita bersama dengan Yesus. Nah, boleh. Amin. Bersama Tuhanku, Dia pimpinku, memimpinku, Dia pelihara. Amin. Oh senangnya, Oh senangnya bersama Tuhanku. Dia pimpinku, memimpinku, Dia peliharaku. Oh senangnya, sepanjang jalan hidupku selalu ku senang Tuhan bersamaku. Sepanjang jalan hidupku selalu ku senang. sepanjang jalan hidupku selalu ku senang. Tuhan bersamaku. Bersama-sama Tuhan sungguh senang. Bersama Tuhanku, Dia pimpinku, memimpinku, Dia peliharaku. senangnya, Oh senangnya, oh senangnya bersama Tuhanku. Dia pimpinku, memimpinku, Dia peliharaku. Oh senangnya, sepanjang jalan hidupku selalu ku senang. Tuhan bersamaku. Sepanjang jalan hidup selalu ku senang. sepanjang jalan hidupku selalu ku senang. Tuhan bersamaku. Bersama-sama Tuhan Sungguh senang. beri Bersama Tuhanku, Tuhanku, Dia pimpinku, memimpinku, Dia peliharaku. Oh senangnya, oh senangnya bersama Tuhanku. Dia pimpinku, memimpinku, Dia peliharaku. Oh senangnya, sepanjang jalan hidupku selalu ku senang. Tuhan bersamaku. Sepanjang jalan hidupku selalu ku senang. sepanjang jalan hidupku selalu ku senang. Tuhan bersamaku. Bersama-sama Tuhan sungguh senang. Amin. Bersama Tuhan. Bersama Tuhanku. Dia pimpinku, memimpinku, Dia peliharaku. Oh senangnya, Oh senangnya bersama Tuhanku. Dia pimpinku, memimpinku, Dia peliharaku. Oh senangnya, Kita semua boleh berdiri, Pak Singer boleh ke depan. Sepanjang jalan Tuhan bersamaku, sepanjang jalan hidupku selalu ku senang. Sepanjang jalan hidupku Sebab Tuhan bersamaku. Bersama-sama Tuhan panjang jalan. Bu Medi ke depan. Jalan Amin. senang saat Tuhan bersamaku. Sepanjang jalan hidupku senang. Sepanjang jalan hidupku selalu senang saat Tuhan bersamaku. Bersama-sama Tuhan
bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah tetap terus ada dalam kehendak Tuhan tentunya. Kembali kita akan lihat untuk jadwal ibadah sepekan. Silahkan multimedia pasang. Oke. Ya, untuk ibadah hari Rabu masih berjalan seperti biasa. Oke, sambil mungkin Bapak Ibu Saudara melihat di multimedia yang ada. Ibadah hari Rabu jam 6 sore. Lalu untuk hari Jumat ada doa puasa pagi jam 9 dan sore jam 4. Dan untuk hari Sabtu ada doa pelayan plus panitia Natal yang dipimpin oleh seksi doa di grup Gloria jam 6. Dan setelah itu ada latihan persiapan untuk ibadah umum. Dan untuk hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa, tunas remaja setengah 8, ibadah umum jam 10, dan sekolah Minggu jam setengah 11. Dan untuk pemuda di-off-kan dulu karena memang persiapan untuk latihan pranatal yang ada. Puji nama Tuhan. Dan untuk selesai ibadah ini diberi kesempatan dan kita mau manfaatkan dengan waktu yang ada karena di bulan November ini lebih banyak untuk latihan pranatal, khususnya untuk 2 grup, baik grup Haleluya maupun grup Gloria. Dan minggu ini latihan pranatal oleh grup Haleluya. Mungkin setelah ibadah ini ada sebentar istirahat. Bapak Ibu Saudara bisa menikmati yang sudah disediakan oleh panitia. Dan setelah itu kita mau latihan baik untuk WL Singer, tampilan juga maupun yang akan digelar di nanti pada hari perayaan Natal. Puji nama Tuhan, tetap terus ikuti prokes yang ada dan dihimbau kembali supaya kita tetap terus mengikuti kebijakan pemerintah yang ada. Lalu doakan juga untuk keselamatan dan pemulihan-pemulihan baik jasmani terlebih juga rohani. Puji nama Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan Natal, mungkin ke kotak persembahan ke depan atau mungkin pada setiap bendahara di masing-masing grup atau mungkin di ketua rayon, silahkan. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh lihat di papan pengumuman yang sudah tertera namanya. Puji Tuhan. Dan untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat lewat baptisan air, silahkan daftar. Baik itu mungkin ke Bapak Ibu Gembala, atau ke sekretaris, atau ke pekerja, bahkan mungkin boleh bisa langsung ke ketua rayon masing-masing di setiap wilayahnya. Puji nama Tuhan, kita tetap terus mau bangun kerjasama yang baik supaya tetap terus ada kesehatian di dalamnya. Mungkin itu pengumuman yang saya sampaikan dan lebih kurangnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tambahan dikit untuk yang anaknya mau diserahkan. Berapa keluarga? 2 keluarga. Ya, Tuhan berkati mereka dengan momongan dan kata Alkitab, anak-anak yang baru dilahirkan serahkan sama Tuhan, ya. Ya, dari kecilnya di kepemilikan Tuhan. Kita orang tua sangat terbatas, minta Tuhan membimbing, menjaga, dan menolong untuk ke depannya. Ya, itu kita doakan untuk minggu depan ada penyerahan anak. Ya, dan setelah ini ada latihan untuk grup Haleluya. Haleluya. Sekarang sudah nggak ada kaum muda, jadi lebih longgar ya. Jadi mungkin 20 menit kali, cukup 20 menit buat makan, cukup ya. Pokoknya udah makan. Sini aja, nggak usah dipanggil lagi. 20 menit ya, atau berapa terserah. Yang penting sepakat ya, kasihan panitia dimanggil-manggil. Jadi sekali lagi doakan untuk persiapan ke depan supaya Indonesia ini apalagi Bogor sekarang udah level 1 berkat doa kita semua. Makanya ya, doa terus Tuhan jamah ya. Siapapun menanya begitu level 1. Jangan pada sarakit, kasihan. Sehat semua, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita hari kedua berkat. Satu pujian kembali
Yesus Kristus penyelamatku, dan seterusnya. Komen. Yesus ke penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur kita saat kita susah. Namun Dia takut, Dia melindungi kita. Dia menara kekuatan kita. Memang tak terlihat, tapi dapat kita rasakan. Yang bernafas berhenti menyembah. Katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Dian hormat kuasa bagi Raja. Gunung laut bergelora mendengar betapa dahsyat suara-Mu. Bersuka, kita bersuka. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Banyak kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang hadapan. Katakan, kita nyanyi, kita bersorak karena Dia bebaskan kita lewati dari maut dan neraka. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Dian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar. Nah, kita kata bersuka. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Telah banyak ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang hadapan. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji seperti yang hadapan. Muliakan Dia tak habis-habisnya. Tiada janji seperti Dia, tak pernah berdusta. Tinggal kita tetap di dalam Dia. Terima kasih ya Bapak. Berkati jemaat Tuhan, baik yang di sini di rumah, yang mengikuti hari ini, meninggalkan perjamuan dengan Tuhan. Sebelum kata pemala, selama-lamanya Engkau bersama aku menikmati perjamuan itu. Terima kasih Bapak. Berkati kembali usaha pekerjaan anak-Mu, studi kuliah, pekerjaan, dan sekarang mulai ada kebebasan, ada kelonggaran. Tetap kami juga bijak, ikuti prokes yang ada, vaksin bagi yang belum, dan doakan juga pemerintah dari pusat daerah sampai di tingkat terbawah RT kami. Jauhkan dari mara celaka, jauhkan orang yang berbuat jahat, patahkan semua siasat iblis dalam nama Yesus. Ada kebebasan, kelepasan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati Tuhan, latihan persiapan peranatal, kami ingin memuji besarkan nama Tuhan, Juru Selamat, penolong kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita pada Bapa di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, baik yang di sini, yang di rumah, khusus yang di sini, pulang Engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dikerjakan Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, semua serukan nyanyi dan salam jarak jauh. Tuhan berkati. Selamat rehat.